Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menelusuri suatu jalan yang mana di situ atau di jalan itu dia ingin menimba ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya adalah, artinya kalau kita fahami secara terbalik dari hadis yang kita bacakan tadi itu, artinya kalau ada orang yang tidak mau menimba ilmu, ada orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu, berarti tidak dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khairan faqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu, maka Allah jadikan ia faham. Pahami lagi dengan terbalik dari hadis ini, artinya ketika dia tidak faham tentang agamanya, berarti Allah tidak bagi dia. Allah lapang waktu untuk bisa menghadiri kajian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah bahas baru bahwa sedekah itu untuk orang yang masih hidup, bukan sudah meninggal. Dan ini dikuatkan Allah taala fi'il masa yang manusia itu tidak mendapatkan apapun yang ia tidak mendapatkan jerih payahnya apa yang ia rasakan. Artinya orang yang mengamalkan kebaikan di dunia, dia akan mendapat bukan hasil dari orang lain, bukan untuk sendiri, tidak. Dia yang melaksanakan, maka dia yang mendapatkan pahala. Jadi beliau Al-Imam Muhammad bin Jamil Zain ini menukil juga Imam bahwa orang yang akan orang yang artinya apa? Orang yang hidup membaca tidak sama kepada orang yang sudah meninggal dunia, kecuali ketika dia berdoa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai ke poin 1 ya. Berarti kita pertama, baik. Akan baca. Jika Anda mendengar rumah, maka segera Anda ketahui bahwa ada kematian atau luka. Suatu ketika orang salah anaknya yang sedang sakit, ibu itu berteriak, "Jangan Al-Quran untuknya." Kisah lain, seorang wanita mendengar Al-Fatihah akan sebuah tiara tadi. Ia kemudian berucap, "Saya tidak suka mendengarkannya. Bacaan itu mengingatkan saya para kandung yang meninggal." Ketika dibacakan juga surat dibacakan untuk surat Al-Fatihah, sebab pada dasarnya dia membenci kematian dan hal-hal yang mengingat pada kematian.
ketika ada orang meninggal dunia. Apa terjadi? Jadi Al-Quran tidak pada saat meninggal dunia itu menjadi setelahnya itu menjadikan itu sebagai bagian utama. Bayangkan ini ditulis di tahun sekitar 60 atau 70-an kitab ini. Dan sekarang apa kata masyarakat? Dan catatan masyarakat itu ketika ada orang yang sudah harus apa? Harus baca Al-Quran di rumah. Sehingga bacakan mereka mati kodok. Pernah dengar? Di kota tidak di macam dan mati yang ketika tidak seperti kucing karena sudah yang dan itu dari Islam. Al-Quran bukan untuk orang yang masih hidup, bukan dunia. Anehnya itu bergeser dari Al-Quran hampir sekarang rumah nyanyi menampilkan mendengarnya bagus. Ini sebenarnya masih lopas kayu, masih lopas besi. Ya, berlomba-lomba, tidak di rumah, kafe, di semuanya. Bahkan mereka itu beli alatnya kepada alat yang ada di masjid atau di musola. Sehingga kalah daripada karaoke itu. Suara jelek kata mereka, sehingga luar biasa. Dahulu ini ada terjadi bulan Ramadan, di saat orang itu tadarus, dia karaoke. Ini sudah menjadi apa? Bergeser dari menjadi apa? Karaoke. Kan apa nanti muncul anggapan daripada kita karaoke dengan yang terjadi ketika bahwanya pukul kemudian nyala kembang api apa keliling jalan, daripada kita di jalan, ayo kita ke masjid. Nah, masjid karena itu dibikin acara zikir, bikin malam tahun baru. Enggak tahu zikirnya apa, dibikinlah, digabungkan, namanya zikir kompilasi malam tahun baru. Allah. Zikir saja, wah, kalau cuma zikir, ayo adakan ceramah, ayo bakar-bakar. Akhirnya muncullah situ suatu tradisi yang dilestarikan, dibudayakan dan masih ada sehingga orang kita merayakan hati. Masyarakat ketika sudah yang kata itulah masuknya syaitan di situ. Syubhatnya apa? Syubhatnya kalau dengan kita ngaji daripada jalan-jalan ini kita ke masjid zikir, itulah syubhat. Dan syubhat harus dihilangkan dengan ilmu tadi. Makanya adat ini sudah nancap di otak pada diri mereka itu. Yang meninggal harus ngaji. Nah, apa
Di zaman itu kata beliau itu, ketika ada orang yang ngaji, kenapa? Kenapa? Karena tradisi orang di atau setiap ada orang yang dia orang sudah meninggal, istri, suaminya ingat anak, ingat bukan ingat sudah meninggal dunia. Kata ketika yang membaca Al-Quran dan anak atau ada anaknya yang sedang sakit dibacakan Al-Quran, jangan anakku belum mati katanya. Kenapa? Tertancap di otak orang yang meninggal, orang sudah meninggal, padahal Al-Quran ya cuma syifa'un lima sebagai obat bagi hidup, bukan untuk meruqyah. Jadi disunahkan baca Al-Quran sebagai ruqyah. Dikisahkan di situ ada mendengar baca di radio, enggak, jangan dekati aku, aku belum meninggal. Jadi apa? Menjauhkan orang dari Al-Quran. Kenapa? Takutkan dengan kematian tadi kan. Al-Quran diidentikan dengan kematian. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua. Poin kedua, bagaimana mungkin Al-Quran bisa bermanfaat yang ketika hidupnya suka meninggalkan salat. Al-Quran sendiri malah bermanfaat dengan keberadaan dan bisa Allah bagi orang surah Al-Ma'un tentang orang yang suka dan mengakhirkan dari waktu, apalagi Yang Mas udah habis. Kalau Al-Quran kan untuk meninggal orang didapatkan dari itu pertanyaan. Apa manfaatnya? Manfaatnya orang yang mati dengan Al-Quran. Coba apa jawaban? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Bacanya ya gimana nyampe pahalanya ke siapa? Ya, ada dan sering kita ketika ada orang yang sudah dunia di Al-Fatihah kan, ila siapa namanya almarhum Al-Fatih. Kalau emang ingin banyak kenapa enggak Al-Baqarah saja? Kenapa kok cuma 7 ayat? Yang kalau emang harus Al-Fatihah, kenapa Al-Baqarah misalnya? Ya, kalau emang ingin yang banyak, ayo kita baca ilanan Al-Baqarah misalnya. Sama nunggu berapa mengirim Baqarah. Di Imran ada kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah itu kelamaan, keburu dingin makanannya. Kenapa
Itu harus kita jalankan. Kalau emang misal turun berkira Allah in minu la dzikra wajib qulubuh alaihi ayatu Allah bacakan orang yang masih tinggal dunia sama waktu masih kuliah. Jadi di acara penguburan, di acara. Jadi yang tinggal ini ibunya, yang membawa jenazah itu anak. Dan yang ini ternyata kisah ini cerita sampai ibunya cerita. Jadi orang tua itu sudah meninggal dunia baru 6 tahun kepada membawa dari mobil jenazah itu ambulan ke pemakaman itu kan di bawah berat kan, sangat berat, nggak bisa dibawa sampai begitu beratnya itu sampai jenazahnya jatuh dan jatuh kan otomatis kain kafannya itu tidak teraturan dan terbuka sedikit ya, ternyata oleh anaknya itu dan anaknya menangis. Nah karena dibawa nggak bisa oleh syekhnya itu, coba bacakan Al-Quran, dibaca diri jadi sampai jenazah bukan dan selesai, habiskan perkaranya itu. Yang jadi pertanyaan ketika jenazahnya dan ketika dibaca Al-Quran, baiknya mendengar atau untuk siapa? Berat kan jenazah. Namun ketika baca Al-Quran, jenazahnya itu jadi juga orang yang mayit kan, untuk jenazah tinggal dunia kan, betul kata itu tidak ketika dibaca Al-Quran sama kan orang yang kata jenazah itu jadi jenazah itu jenazah Al-Quran itu hanya untuk orang yang sudah yang masih hidup, yang mati itu, sehingga dengan begitu asupan tenaga dari bacaan itu sehingga orang angkat dengan mudah dan sampai ke kapan ke jenazah ke tempat itu. Ada kenapa ketika anak ini menyiapkan wajah jenazah ibunya itu tidak menangis dan itu disimpan sampai ketika dia jenazah aku menyiapkan itu ternyata itu gosok hitam, padahal ketika hidup katanya ibu punya putih kata mungkin ada yang tidak pernah dilaksanakan dia mengatakan ibuku gak pernah sholat, kata ibuku gak pernah sholat. Alhamdulillah
Thumma na'udzubillah min dzalik. Masih hidup. Di situ dijelaskan ayat fawailul lil atihim yang sholat. Sholat saja masih mendapat aman apalagi orang yang sholat. Ya pun kenapa dia mendapat aman? Alladzina an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang ketika sholat mereka apa? Itu meremeh, ya lalai. Sholat semaunya. Bahasa makin latar bagar, ya. Kalian latar bagar ya. Maksudnya latar bagar. Ya. 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 Itu bahasa Mongol. Sholat di akhir ya mampunya dari kan sholat saja mendapat, makanya berhati-hati apalagi dia dari waktu yang saat. Nah, adapun hadis untuk para mayit yasin menurut Al-Ghazali telah demikian dengan termasuk itu kita tarik kacau maupun sampai sebenarnya pada Nabi majhul adapun ini katakan hadis itu mutarik isnadnya para perawinya kacau tidak jelas majhul mata kandungan maknanya tidak sahih dan tidak sahih ya ada tidak dari para sahabat bahwa mereka Quran untuk mayit baik bacaan surat Fatihah atau surat baik dari Al-Quran ini yang dianjurkan Rasulullah kepada para sahabat usai menguburkan mayit memohonkanlah ampun saudaramu dan memintakan untuknya keteguhan dan karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya hadis riwayat Abu Daud misalnya yang sering sebagai mereka sebagai argumen untuk dengan ya pada mayat artinya sudah atau titik surat Yasin. Kalau di Jakarta Yasinan, jadi Yasinan cocok kayaknya itu ya. Jadi baca apa? Surat Yasin. Jadi karena Yasinan itu orang dunia, identik dunia. Kalau kita melihat dari status kata ulama jumhur itu Ibnu Qattan katakan itu enggak jelas perawinya itu ada yang jalannya lemah, ada yang terputus, ada yang tidak alaihi wasallam. Bahkan di antara perawi itu ada majhul, yang dikenal, nggak dikenal. Bahkan Al-Imam Az-Zarqawi berkata tebal, tahu ya, ilmu hadis juga yang punya kisah. Apa kisahnya itu? Hadis dari gurunya. Tidak.
Tapi nyata tangan teman-temannya yang hadis yang beliau kertas tapi di tangan teman menertawakan darum amal hadis katanya nggak bisa kata beliau di ini jam ini kita gini itu kan semua itu ayat nulis bukan katanya hari ini jam ini gini besoknya ini gini saat minggu berikutnya beliau mampu menghadirkan hadis untuk hari Senin minggu berikut teman-teman yang kuat namun kita tapi enggak pulang enggak pusat ya enggak ingat karena antum ya Bu Dafian. Baik, jadi dari segi dan juga sanadnya itu sudah majhul, enggak jelas, matanya pun matanya bu redaksi hadisnya. Kalau sahih maka itu dimaksudkan ketika orang yang sedang sakarat, yang belum napasnya. Kenapa? Nabi bersabda bukan dengan yasin tapi dengan apa? La ilaha illallah. Kalaupun kita karena nggak baca sebelum atau ketika sekarat kita talkinkan. Gimana talkinnya? Dia mengucapkan apa harap agar dia ketika dia akan la ilaha karena Nabi bersabda man kana akhiru la dakhala jannah. Barang siapa yang itu mengucapkan la ilaha illallah maka dia dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu. Semoga juga mendapatkan akhir yang baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi dunia jangan la ilaha illallah dan ketika meninggal bahkan bukan tidak mungkin ya hadis sahabat yaghfiru rabbakum li akhikum wasallahu tathbit, mintalah ampun untuk kalian. Justru Nabi menyuruh kita kepada Allah untuk agar dia mendapatkan kemudahan menjawab pertanyaan malaikat. Karena saat ini sekarang ditanya oleh man rabbuka nabiyuka wa man dinuka, bukan malah mengazankannya, bukan malah yang lainnya, bukan malah dibacakan, berdoa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, masih banyak 3 poin, masih ada waktu kan? Ya? Masih cukup ya? Ada? Kalau ada kita terus. Ada cukup. Baik. Teruskan lagi. Salah seorang dai berkata, engkau wahai orang muslim, engkau meninggalkan Al-Quran masa hidup. Kemudian ketika engkau mendekati kematian, mereka akan mendukung surat Yasin supaya kamu meninggal dengan mudah. Apakah Al-Quran diturunkan supaya kamu hidup atau supaya kamu mati? Ya, ini syubhatnya. Apa syubhatnya itu? Muslim kok baca Quran kata. Mati pun enggak baca Quran. Hidup enggak baca Quran. Mati pun enggak dibaca. Sampai ketika mati baru dibaca. Ini baru itu Al-Quran dibacakan untuk orang yang mati atau
Atau Al-Quran itu untuk Al-Quran itu hidup untuk orang mati, untuk orang yang hidup. Atau bahasa kasarnya Al-Quran itu untuk kematian atau untuk kehidupan? Untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Jadi ini jawab yang memutarbalikkan fakta subhatnya. Yang kelima, Poin kelima, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya mereka membacakan surat Al-Fatihah ketika masuk pada kuburan, tetapi ajarkan adalah agar asal mu'minina wal mu'min. Nah, insyaallah bikum lahiq. Asrah lana wa lakum. Keselamatan tercurah untuk para penghuni kubur dari orang-orang beriman. Dan kami jika dikehendaki Allah akan menyusunmu kami dan untuk hadis yang mengajarkan orang-orang mati kita berdoa untuk menuju kepada mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi ketika ke kubur untuk baca Al-Fatihah atau namun justru Nabi mengajarkan sahih Imam Muslim ya dia minal mu'minina wa muslimin wa inna insyaallah lalahiqun al-afiyah. Itu hadis yang sahih. Yang lainnya yang terakhir ya, Al-Quran akan dibaca atas orang-orang hidup yang mungkin mampu mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan bagi orang-orang kasih ayat 10. Adapun orang-orang dunia mereka tidak mendengar bacaan Al-Quran dan tidak mampu mengamalkan. Ya Allah, kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan jalan dan petunjuk Rasulullah. amin. Dan terakhir kelima, ketika Allah menurunkan Al-Quran tujuannya agar orang mempelajari, memahaminya, mengamalkannya, dan itu oleh orang yang masih hidup. Orang yang masih nggak mungkin juga orang yang meninggal dunia baca, memahami, mengamalkannya, ya kan? Orang mati bisa nggak? Nggak bisa. Makanya itu ketika Allah menurunkan Al-Quran, liyundhira kana hayyan wa yahiqqal. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan bagi orang itu, bukan orang yang sudah meninggal dunia, juga sebagai apa? Hubungan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mati tidak ada manfaat. Kenapa? Jangankan untuk memahami, dengar saja nggak bisa. Apalagi mau memahami atau mengamalkannya. Jadi janganlah kita, mari kita mengamal Al-Quran ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau Muhammad bin Yazid memperlu mengamalkan Al-Quran sesuai dengan sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal baca saja, dengan panduan pada sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, perlu disampaikan, ditanyakan. Ini yang mungkin ada yang perlu tanya. Nah,
Ini kayak MotoGP ya. Kayak MotoGP. Dan imam itu masya Allah gerak sangat cepat sekali, sehingga hanya gak jelas sah tidak. Ingat, kalau kita punya pilihan, dan tahu bahwasanya imamnya seperti masjid yang menjadi khusyuk, seperti itu kan, tapi harus khusyuk dalam masalah. Dan ketika khusyuk itulah, tapi ketika tidak kan, tapi ada mereka punya syubhat, mereka semakin cepat dia ibaratnya kalau kita nyetir santai kan bisa mau kiri kanan kan bisa, dan kalau kita cepat kan ya lebih khusyuk kan, itu sebenarnya gitu. Iya, kalau itu kan balap, jangan samakan balap dengan sholat. Kalau balap itu kan lomba dunia, ini lomba akhirat. Iya, jangan kita samakan balap dengan sholat. Tapi itu butuh namanya fokus al-iman, jadi tidak ya, tapi juga baca. Jadi lancar lihat apa itu ketika antum berkunjung ke suatu daerah misalnya, antum tamu, dan kita masuk ternyata tempat lain nggak tahu ya, terpaksa apa, tetapi imamnya atas segala yang dilaksanakan oleh makmum, dia menanggung, Allah. Kita boleh kita amin.
Alhamdulillah wassalatu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri mau disampaikan yang kan Abu Wildan ya aman alhamdulillah ya, belum ada masalah. Cukup ya, baik, cukup kan? Kalau kita cukup dengan doa majelis. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.